warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah tahun ini akan menjadi tamu Allah. Amin, Bu. Hajinya mabrur insya Allah. Saya tes dulu talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak talbiyah itu sunnah dibaca kapan? Yang tahu nunjuk. Saya ulangi pertanyaannya. Kan Bapak Ibu barusan baca talbiyah. Talbiyah itu dibaca, hukumnya sunnah kapan? Ketika berangkat. Ada lagi? Apa? Setelah niat. Niat apa, Bu? Ada lagi? Ketika tawaf. Ada lagi? Saya lagi ngecek dalamnya dalam sedalam apa ini. Ya. Talbiyah itu Bapak Ibu hukumnya sunnah dibaca setelah niat haji dan niat umrah. Cukup? Nah, Masya Allah. Jangan sampai pulang tadi tanya, Nek, tadi manasik apa diajarin? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Bapak Ibu itu intinya 6 hari yang disebut dengan Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 6 hari. Mulai tanggal 8, tanggal 9 wukuf, 10 Jumratul Aqabah, 11, 12, 13 nafar sani dan nafar awal. Setelah itu Bapak Ibu selesai melaksanakan ibadah haji. Yang 6 hari ini Bapak Ibu ada di poin ini. Ya. Armuzna dan pasca Armuzna. Tolong diperhatikan betul, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bekal terbaik Bapak Ibu ketika haji adalah 1, takwa. Kedua, ilmu.
Ya. Kalau ilmunya mumpuni, ibu mau ngambil haji ifrad, silahkan. Ibu mau ngambil haji tamattu, silahkan. Ibu mau ngambil haji qiran, silahkan. Itu hak jamaah. Yang penting satu, ilmunya harus dikuasai. Karena setiap kali ibu pilih, ibu mau haji ifrad, apa tamattu, apa qiran, itu punya konsekuensi, punya aturannya. Nggak bisa ibu ngambil ifrad tapi pengen aturannya tamattu atau sebaliknya. Ya, dan itu ada di manasik. Makanya kalau manasiknya jangkep ya, terus nerima ilmunya masuk, ngerti, insya Allah tanda-tanda kemabruran akan didapat. Ya, oh, ada yang paling tua maaf nggak? Mana nenek. Ini, sini coba sini. Sini. Masya Allah, ini tuanya seberapa sih? Amin ini tuan mana ini? Coba sini berdua. Coba sini berdua. Ya, kemarin mah ada kameranya di sana soalnya. Ini sih saya. Iya. Umur berapa? 58 Pak Ustaz. Masya Allah, semangat mas ya. Ini masih main badminton Pak, kayak gini gak? Tetangga saya soalnya. Umur berapa Mak? 73, luar biasa ya. Mau haji apa sekarang? Haji yang biasa, Ya. bisa apa aja. Yang penting niatnya sebelumnya. Iya kan haji ada 3. Ya. Emak mau haji apa? Haji tawadhu mungkin, haji mana yang penting yang niatnya dia sebut salah satu. Oh, sih semuanya. Bagus. Ibu haji tamat. Nah gitu, pilihannya jelas. Mau haji apa Mak? Haji tamattu. Bener. Ya. Duduk. Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu itu akan berangkat menuju ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah. Mau haji apa kek? Semuanya tanggal 8 berangkat menuju ke Arafah. Nah, ini persiapan sebelum tanggal 8. Biar pas tanggal 8-nya, tanggal 9-nya, Bapak Ibu sudah ready. Baik fisiknya, baik kesehatannya, dan juga ilmu manasiknya. Oke. Ya. Yang pertama, kita akan berangkat 2 gelombang. Gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 dari Kertajati landing di Madinah. Nanti 8 hari di Madinah baru dia berangkat menuju ke kota Mekah. Gelombang 2 dari Kertajati langsung ke Jeddah. Yang gelombang 1 pakai ihramnya, baik dia umroh, baik dia haji dari Bir Ali. Yang gelombang 2 pakai ihramnya ada 3 kemungkinan. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuai dengan rombongannya mau ambil mikot di salah satu 3 ini. 1 boleh dari asrama haji. Catat ya. Jadi nanti yang gelombang 2, ini gelombang 2 banyak kan nih masih. Coba gelombang 2 tunjuk tangan dah. Oh, ya kan? Gelombang 2 semua. Perhatiin betul-betul ya. Yang gelombang 2 dari asrama Kertajati langsung menuju ke Jeddah. Pakai ihramnya ada 3 tempat, pilih salah satunya. Nggak boleh 3-3-nya. Pilih salah satunya. 1 pakai ihram niatnya boleh dari asrama haji Kertajati. Berarti selama penerbangan dia pakai ihram. Yang kedua dari Ialamlam atau Qornul Manazil. 1,5 jam sebelum landing diinformasikan oleh petugas kloter mikot udah nyampe. Dan yang ketiga bisa di bandara King Abdul Aziz.
Yang sangat memungkinkan yang nomor 2. Ya. Kenapa nomor 2? Karena kalau Bapak Ibu ngambil yang nomor 3, mikotnya di Bandara King Abdul Aziz, kalau nanti Ibu terkena sistem fast track yang tidak ada lagi pemeriksaan, langsung berangkat dari turun pesawat menuju bus ke kota Mekah. Nggak ada waktu untuk pakai ihram dan niat ihram. Ya, kalau sistemnya fast track. Tapi kalau sistemnya fast track masih kemungkinan. Tapi itu pun sulit kalau rombongan. Kecuali kalau Bapak Ibu udah mengerti sendiri. Saya niat mikotnya di Bandara King Abdul Aziz. Kalau sudah ngerti, ya. Tapi kalau udah ngerti, ikut rombongan. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu yang dari gelombang 1 mikotnya dari Bir Ali menuju ke kota Mekah, 450 km perjalanan dari kota Madinah menuju ke kota Mekah dalam kondisi berihram. Yang gelombang 2 berarti dari pesawat sudah berihram, dari kota Jeddah ke kota Mekah 1,5 jam atau 2 jam perjalanan dalam kondisi berihram. Baik dia ihram haji kalau dia ifrad, ataupun ihram umroh kalau dia tamattu. Paham, Mak? ya alhamdulillah. Ini paham ya. Oke. Apa yang dilakukan? Nih. Nanti kalau yang hajinya tamattu berarti dia mau dari pesawat atau mau dari Bir Ali, niatnya umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Niatnya di sini, bukan di sini. Ya, yang barusan saya tuntun itu hanya menuntun hati Bapak Ibu untuk bisa niat. Jadi saya ulangi lagi, niatnya di sini, bukan di sini. Ya, maka besok ada nggak yang aki-aki? Sini, maju. Nenek-nenek kan udah, aki-aki belum. Ya, sini Ki. Masya Allah. Dari mana Ki? Dari Muara. Langsung Ki, itu kameranya Ki. Ya. Ki, mau haji apa? Tamattu apa ifrad? Tamattu aja. Coba ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata Ini kalau Bapak Ibu perlu catat ya. Niat itu rukun. Apa artinya rukun, Bu? Kalau ampe enggak niat, hajinya enggak sah. Belajar niat di rumah ya. Jangan coba-coba, Pak. Enggak niat enggak sah haji. Kayaknya mah dulu belum selesai. Pergi baik. Coba lagi. Nawaitu al-umrata. Ya. Ya, terus ya. Terbelajar manak ya. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram. Ya. Ini ada anaknya. Bapak KBH At-Taqwa apa Isan? At-Taqwa. Ya. PR ya. Ada pembimbingnya nggak hadir? Pembimbing. Ini baru satu nih. Ini baru satu.
Apa perlu dites nenek-nenek atau lagi? Ah, kita yang duduki. Mana nenek-nenek yang mau dites? Cepet, cepet, waktunya mepet. Siapa aja naik ke atas? Ayo, Mak. Ayo, sini. Ayo. Sini. Catat Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ulangi lagi. Niat itu rukun. Apa itu rukun? Nggak boleh ditinggal, nggak boleh diwakili, dan kalau nggak niat, nggak sah. Sini Mas, Maria. Sini Mas, kameranya. Dari mana? Dari Kapia. Dari Takwa, dari kampungnya maksudnya. Kampungnya kampung Bahagia. Oh, semangat. Sini Mas, nggak usah takut Mas saya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata Nawaitul umrata wa ahramtu wa ahramtu biha biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nah, bagus dah. Itu kan di mulut. Ya. Itu kan di mulut. Ya. Nah, sekarang niatnya di hati. Ya. Saya tuntun, Saya. emak di hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, begitu ya, besok. Nggak bisa lihat di sini. Di sini. Sudah, Ustaz. Siap. Nah, makasih Bu ya. Oke. Nah, ketika mereka sudah melakukan niat haji tamattu, berarti dia ketika di Yalamlam atau di Bandara King Abdul Aziz atau di Bir Ali, berarti niatnya apa? Niatnya apa Pak? Umroh. Kalau dia hajinya ifrad, ya, kalau dia hajinya ifrad, berarti dia ketika di asrama haji atau di Yalamlam atau di Bandara King Abdul Aziz, niatnya haji. Ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Apa yang dikerjakan setelah niat? Ya, adalah kalau dia tamattu berarti tawaf umrah, sa'i umrah, tahallul. Lepas pakaian ihram, pakai pakaian biasa. Ya, saya ulangi. Kalau dia hajinya tamattu, habis niat umrah, masuk ke kota Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut, selesai, buka pakaian ihram, pakai pakaian biasa. Ya, nanti kalau mau umroh lagi, baru pakai ihram lagi. Kalau nggak umroh, ya udah pakaian biasa. Kalau dia hajinya ifrad, dia dari asrama haji atau dari pesawat atau di Bandara King Abdul Aziz niat haji. Apa yang dilakukan ketika sampai di Mekah? Tawaf. Tawafnya tawaf kudum. Tawaf kudum hanya untuk haji ifrad. Nggak bisa haji yang lain. Ya. Apa artinya kudum? Penghormatan kepada Baitullah. Setelah selesai tawaf di haji ifrad, maka dia boleh melanjutkan sa'i. Sa'inya sa'i haji. Jadi belum musim haji, belum dilaksanakan ibadah haji, belum ke Arafah, belum ke Mina, udah boleh orang ifrad sa'inya didepankan. Sa'i haji namanya. Tidak tahallul. Ingat ya, tidak tahallul. Ya. Terus pakai ihram. Sampai kapan tuh ihram yang dia pakai? Sampai hari raya Idul Adha. Ya. Ihramnya baru dilepas sampai hari raya Idul Adha setelah melontar Jumratul Aqabah dan tahallul awal. Baru lepas pakaian ihram bagian ifrad. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan itu istirahat. Kan kalau yang gelombang 2 ini insya Allah di kloter 33
Saya di kloter 33, sama tanggal hari Arafah masih ada sekitar 10 hari. Berarti setelah melakukan tamattu, salin pakai baju biasa, nunggu hari tanggal 8 Zulhijjah. Kalau yang At-Taqwa itu berangkatnya di kloter 37 ya, di tanggal 18 ya, kalau nggak salah 18 ya, masih ada waktu, berarti sekitar 8-9 hari sebelum Arafah. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan istirahat ya, menyiapkan hari tanggal 8 Zulhijjah, kemudian mengikuti bimbingan bagi yang lansia sakit ya, sholatnya cukup di hotel aja. Jadi nanti harus paham terhadap fisik sendiri masing-masing. Oh, saya lelah banget, saya kurang sehat, jangan dipaksain ke Masjidil Haram ya. Next, nih haji ada 3 macam, ada tamattu, ifrad, dan qiran. Ini qiran yang tadi kelihatan ya. Oke, ini sebetulnya ada niat namanya niat istiraq. Niat istiraq itu diperuntukkan buat orang yang punya resiko tinggi dengan penyakit. Umpamanya tadi si Babe niatnya umroh ya, tapi ketika dia niat umroh, maka niatnya ditambahin nih, fa in hasabani habisun Allahumma fahamilni haitsu habasatni. Jadi ditambahin niat istirahatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau ini jamaah habis niat dari Jeddah berangkat ke Mekah, di perjalanan dia sakit, terus tidak sempat melakukan tawaf sa'i, kemudian jamaah langsung ditarik masuk ke rumah sakit dan harus buka ihramnya karena pengobatan. Maka yang kayak gitu niatnya harus pakai istirahat, niat pakai syarat ya. Nanti diukur masing-masing kesehatan, bilang sama pembimbingnya, saya kurang sehat, saya lagi sakit ya, supaya bapak ibu nanti yang kondisi kayak gitu bisa lepas ihram walaupun belum tawaf, belum sa'i. Kalau niatnya ada apa? Syaratnya. Oke. Yang berikutnya, apa yang harus diperhatikan selama bapak ibu sedang berihram sebelum tawaf? Yang pertama, mandi sunnah ihram. Berarti yang gelombang 2 mandi sunnah ihramnya udah boleh di asrama haji. Yang gelombang 1 mandi ihramnya di Madinah Al-Munawwarah. Yang berikutnya memakai wangian, memotong kuku, merapikan jenggot, menyukur rambut, bebuluan, pakai kain ihram, salat sunnah ihram. Jadi pakai wangi-wangian sebelum niat boleh. Yang dilarang sesudah niat. Sebelum niat pakai ihram, kukunya dirapiin, bebuluan, kumis, ketiak, atau bulu-bulu yang lain termasuk bulu kemaluan sunnah untuk dibersihkan ya sebelum niat ihram. Kemudian larangannya, buat laki-laki dilarang pakai pakaian berjahit, dilarang tutup kepala, dilarang pakai kaos kaki atau sepatu yang tumitnya ketutup, dilarang pakai pakaian berjahit, dilarang kekuruban kenal, pakai kain ihram atau pakai sejadah dikurubin karena besok musim panas, bapak-bapak kepanasan sedang pakai ihram dikurubin, itu dilarang, nggak boleh ya. Perempuan larangannya cuma 2 ya, jadi maaf, larangan perempuan yang dibolehkan cuma 2. 1, buka telapak tangan. 2,
buka muka. Ya, jadi nanti yang pakai cadar ketika berihram berarti cadarnya diatain, dibuka. Jadi aurat atau ihramnya perempuan itu yang boleh terbuka cuma dua, muka dan telapak tangan. Jadi jangan sampai ada emak-emak yang pakai kaos tangan yang jari-jarinya masuk ketika sedang berihram. Oke, lanjut. Ini larangan yang laki-laki dan perempuan. Yang dibolehkan, ya, ini jangan sampai perdebatan nanti ketika Bapak Ibu sedang di perjalanan karena mungkin kurangnya ilmu manasik, ya, akhirnya menjadi berdebat. Apa aja yang dibolehkan ketika berihram? Satu, ya, membunuh binatang buas atau membahayakan, kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, dan lalat. Besok kan musim panas, banyak lalat, banyak nyamuk. Jadi kalau besok ada teman yang gebugin lalat lagi berihram, itu hukumnya apa? Boleh. Sekali lagi hukumnya boleh. Ya, ini harus direkam ya. Kutu. Kan kalau kutu makan bebiakan, kan pakai ihram. Makanya sebelum berangkat di steril ini rambutnya jangan ada kutunya. Ya, supaya nanti ibu-ibu ketika berihram kutunya jangan germak-germik baik di kepala. Ya. Oke, lanjut. Selama berihram boleh mandi. Boleh. Apalagi yang ihramnya ifrat panjang. Lah kalau mandi perengus. Ya. Kemudian boleh nyikat gigi, boleh berbekam, boleh memakai minyak angin, balsem. Ini maksud untuk pengobatan. Ibu-ibu nggak ketinggalan pesker, minyak kayu putih. Apa tadi itu? Kata dokter, pokoknya kalau itu obatannya, tanya aja sama ustadznya. Jawabannya apa? Boleh. Nah, nenek-nenek nggak jawab sama balsem. Ya, masuk kamar nenek-nenek, baunya udah 7 rupa. Ada balsem, ada minyak kayu putih, ya. Ada apa baik dah kamar nenek-nenek mak. Jadi hukumnya apa? Boleh. Ingat mak, boleh. Makanya jangan ngantuk manasiknya, ya. Kemudian memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang. Buat laki-laki yang pakai ihram, pakai gesper, mau gesper apa aja, boleh. Ya. Kemudian bernaung di bawah pohon, di bawah payung, mobil, tenda, boleh. Ya. Payung kan tidak nempel di pala, apalagi tenda, apalagi pohon, ya. Kemudian membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan. Nah, ini boleh nih. Ya, besok kalau ada di kamar perempuan mulu, kan pakai ihram nih. Ibu mau ke toilet, mau wudu atau mau pipis, ya, kaos kakinya aja dibuka apa? Boleh. Kaos kakinya aja dibuka. Boleh. Nanti keluar kamar mandi baru pakai kaos kaki lain. Tapi sama-sama perempuan. Selain itu enggak boleh. Umpamanya ibu dari luar panas banget, kemudian masuk ke kamar dari berihram, ibu buka jilbabnya. Panas banget katanya saja, saya panas dulu saja, gitu ya. Tetap nggak boleh, walaupun sama-sama perempuan, karena sedang berihram. Oke. Kemudian mencuci dan mengganti kain ihram, menggaruk kepala, badan, menyembelih binatang ternak yang jinak, memakai perhiasan bagi wanita, boleh. Oke, next. Nyampe di hotel kita, ya. Nyampe di hotel, insya Allah tahun ini ada 2 syarikah, dan tahun ini ada 3 terminal. Terminal Ship Amir, terminal Misfala, dan terminal Jabal Ka'bah. Ya, biasanya di 3 terminal ini, kalau terminalnya di Misfala itu pas di belakang Tower Zamzam. Orang-orang yang nanti dapat hotelnya di Misfala,
terminalnya di situ. Nanti terminal yang di Sip Amir itu deket Maulid Nabi, ngalor dikit. Itu nanti daerahnya di Raudhah dan di Sisa, di dekat Mina. Dan satu lagi terminal Jabal Ka'bah, dia dekat hotel Jabal Umar. Dan itu daerahnya daerah Jarwal. Ya, jadi insya Allah 3 daerah ini. Nanti hotelnya seperti ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang hadir di sini bisa satu hotel sama saya. Ya. Lanjut, ya. Jadi yang harus diperhatikan, nanti ada pelayanan di hotel, kartunya elektrik di hotel, fasilitasnya sudah lengkap. Ini koper, nanti setiap orang akan dikasih baju koper seperti ini, disesuaikan dengan embarkasinya. Kalau dulu-dulu kita JKS, Jakarta Saudi Airlines, ya terbangnya dari Jakarta. Sekarang KJT, namanya KJT, Kertajati. Ya, ini nanti kopernya pas saat tiba di baik dari Jeddah maupun dari Madinah, dia akan turun ke lobi hotel seperti ini. Nanti kita ambil masing-masing sampai ke kamar kita masing-masing. Ini kamarnya, ini lobinya. Nanti setiap kamar nggak sama. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, masing-masing rezekinya. Oke? Yang perlu diperhatikan, satu, setiap orang itu kan dapat gelang identitas. Ya. Gelang itu nanti dibagikan di asrama haji, sudah ada nama kita, sudah ada nomor kloternya, sudah ada nama negaranya. Jangan sampai hilang saat menerima, sampai pulang baru dilepas. Oke. Yang kedua, keluar hotel diusahakan bersama-sama, terutama untuk perempuan. Ya. Yang ketiga, mencari petugas yang bisa dikenali seragam atau identitas ketika jamaah bingung. Nih saya kasih tip buat nenek-nenek sama aki-aki. Nanti kalau di mana-mana keder, semua jamaah kan dikasih name tag, kartu nama masing-masing. Di kartu itu sudah ada nama hotel kita dan nama pembimbing kita. Makanya nanti kalau keder, satu, jangan jalan kaki, diem aja, supaya kakinya tidak lelah. Yang kedua, Bapak Ibu cari orang Indonesia yang muda, yang bisa kita minta bantuan. Kalau dia masih muda banget, Dek, tolong teleponin pembimbing saya. Ini nomornya. Saya keder. Nah, begitu ya. Jangan jalan, minta tolong sama orang. Kalau udah nyambung sama pembimbingnya, diem. Jangan merangkak kemana-mana. Ya, karena nanti pembimbing akan datang menjemput Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, siapkan seperti biasa yang tadi sudah disampaikan, APD, sendal, ya. Karena musim panas, Bapak Ibu kalau keluar masjid nggak pakai sendal, siap-siap kakinya melepuh. Next. Nah, ini paling penting lagi nih. Kartu nusuk. Ya. Jadi kalau kemarin kita dikasih kartu nusuknya pas kita di Saudi. Sehingga banyak jamaah kayak ketua kloter sudah harus pindah dari Madinah ke Mekah. Ketua kloternya belum punya nusuk, akhirnya ketua kloternya tertahan, nggak bisa ikut bareng sama kita. Atau ada dokter yang satu kloter sama kita, nusuknya belum keluar, sehingga dia nggak bisa berangkat ke Mekah, tertinggal. Tapi insya Allah tahun ini nusuknya akan diberikan pada saat Bapak Ibu di asrama haji. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu nyampe ke sana udah pede, karena menjadi orang yang legal, menjadi orang yang resmi. Ini kartu nusuk Bapak Ibu
jangan pernah ditinggal di hotel atau di dalam koper atau di mana-mana. Taruh selalu bersama kita. Keluar hotel, bawa itu nusuk. Ya, kenapa? Nanti kalau lagi apes Bapak Ibu keluar hotel dan nggak punya dokumen, ada polisi yang sedang menanya, apes, dicicuk sama polisi. Ya, dikata orang apa? Ilegal. Makanya bawa kartu nusuk, jangan sampai hilang. Kartu nusuk ini juga buat Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang bisa sholat di Masjidil Haram adalah orang-orang yang punya nusuk. Setiap titik yang masuk dicegat sama polisi, di barcode. Ada nusuknya enggak? Kalau enggak, puas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen ke Masjidil Haram, salah satu kuncinya punya nusuk. Maka nusuk ini jangan sampai hilang. Yang paling penting lagi, ini akan mengantarkan Bapak Ibu menuju ke Arafah. Jadi orang yang ke Arafah harus punya kartu nusuk. Karena setiap orang ke Arafah di barcode. Setelah di barcode baru dia naik bus. Next ya, ini busnya. Ini bus selawat, Bu. Ini mobil bus solawat. Apa solawat? Sholat 5 waktu. Bus ini akan nganter jemput Bapak Ibu selama 24 jam. Bapak Ibu mau jam berapa ke Masjidil Haram, tinggal naik mobil ini. Nanti disesuaikan nama daerah dan nomor bisnya. Jadi kalau masuk ke terminal, daerah saya tinggalnya di Misfala, nomor bisnya 11. Naik itu aja. Jangan naik nomor yang lain. Sama seperti Bapak dulu naik di terminal Bekasi, kan koasi itu banyak. Nomornya aja yang salah, nyampe ke Pondok Gede. Nah, begitu istilahnya, ya. Maka jangan salah nomor. Nomor hotel kita, nomor wilayah kita, busnya katakan nomor 11, naik nomor 11. Ya. Pulang dan pergi dijemput. Kalau perginya enak, karena dia jemput per hotel. Nah, kalau pulangnya yang ngantri ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Oke, ini yang buat gelombang yang mau niat hajinya tamattu, berarti sudah siap-siap, udah istirahat, udah fresh, udah makan, siap-siap untuk menuju kemana? Haram. Identitas seperti ini jangan pernah ditinggal. Nah, terutama ini nih, ya, tas ini, Bapak Ibu kan nanti dapat 3 koper, 4 sama armuzna, 1 koper bagasi, kedua koper kabin, ketiga koper armuzna, tas armuzna, dan keempat tas paspor. Jadi ada 4 tas, ya. Oke, next, lanjut. Nah, ini terminalnya, ya. Ada terminal Sib Amir, ada terminal Ajiat, ada terminal Jabal Ka'bah. Jadi ada 3 terminal. Next. Nah, ini Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Ada yang tahu nggak dari gambar ini pintu 1 Masjidil Haram? Pintu 1 Masjidil Haram. Ada yang tahu? Ah, belum. Ya. Pintu satunya ini nih. Ini pintu 1. Ya. Ini Tower Zamzam yang ada jamnya. Ya. Di belakang hotel ini itulah terminal Ajiat. Mispalah tadi. Ya. Kemudian ini Safa dan Marwa. Ya, ini Istana Raja. Ini terminal Bab Ali. Kita ada nggak tadi terminal Bab Ali? Nggak ada.
Terminalnya apa? Shib Amir ada di mana? Di sebelah sini. Antara terminal ke masjid 1 kilo. Dari sini ke rumah saya. Ya, antara terminal dengan masjid. Ya, jadi lumayan tuh kaki. Ya, dari sini ke rumah saya. Ya. Nah, selanjutnya tadi terminal Jabal Ka'bah, dia ada di wilayah sini. Sebelah sini. Ya, ini adalah sekitar Masjidil Haram. Nanti Bapak Ibu kalau sudah musimnya, ini manusia semua, Bu. Ini manusia semua ini. Semua nggak ada celah. Penuh. Ya. Oke, nih, ini namanya pintu 1. Namanya pintu Malik bin Abdul Aziz. Jadi besok nih ya, mudah-mudahan sih dapatnya di terminal Ajiat ini. Ya, saya merindukan terminal Ajiat karena ada sekian banyak perjalanan saya, yang paling enak terminal Ajiat. Dia jaraknya 500 meter dari sini ke kelurahan lah, lebih dekat. Ya, dan dia lebih enak. Mudah-mudahan kloter berapa nih? Gelombang 1 semuanya masuk terminal Ajiat, Pak ya. Amin, Pak ya. Kalau terminal Ajiat berarti masuk masjidnya pintu 1. Nih, pintu 1. Biasakan, nih biasakan saya pesan. Kalau Bapak Ibu masuk pintu 1, keluar pintu 1. Kayak begini nih, ini kan masjid ada 4 arah. Bapak masuk dari sini, ya kan? Berarti kan pandangannya sono madrasah. Kalau Bapak ternyata keluarnya dari pintu ini, nyampe ke Gamprit, ya kan? Jadi salah masuk, salah keluar. Harusnya masuknya ini, keluarnya ini. Jadi nanti pandangan Bapak seperti pandangan pertama kali nyampe. Oke. Next. Ini tidak perlu saya bahas. Nah, ini poin terpenting Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jauh-jauh, lelah-lelah, capek-capek, karena pengen ketemu Ka'bah. Ya. Yang hajinya ifrad, kesini tawaf nggak? Saya tanya, yang hajinya ifrad, ketemu Ka'bah, tawaf nggak? Tawafnya tawaf apa? Wudu. Ingetin, wudu. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Kenapa tawaf? Karena dia mau sa'i. Ustaz, saya mau sa'i aja deh ya, nggak usah tawaf, kan tawafnya sunnah. Umpamanya begitu. Ada yang cules, lah dia kagak mau ke tenaga, ya kan perhitungan. Dia Ustaz, saya mah sa'inya aja, kan sa'inya haji, tawafnya mah sunnah. Betul nggak? Tawafnya sunnah, sa'inya rukun, sa'i haji. Ya. Jadi ketika dia nyampe ke sini, dia tidak tawaf, dia cuma sa'i doang. Sah nggak tuh? Sah nggak? Sa'inya sah nggak? Saya ulangi ya, pertanyaan saya ini. Diingat-ingat ya, terutama yang ifrad. Orang ifrad itu nyampe ke Ka'bah, ketemu Ka'bah, tawaf sunnah, wudu, sunnah, ya. Kemudian dilanjut dengan sa'i. Sa'inya rukun haji, bukan sa'i umrah, bukan rukun haji. Terus dia nggak mau tawaf, nggak mau tawaf kudum, dia maunya sa'i doang. Sa'inya sah nggak? Yang kagak sah nunjuk, bertanggung jawab. Nggak sah, sa'inya nggak sah. 3 orang. Yang sa'inya sah nunjuk. Nah, 4 orang. Banyak yang nggak bertanggung jawab bila dia. Kenapa Pak? Sini Pak, saya tanya. Kenapa? Ini kan yang bilang sah nih. Jadi ini ceritanya, orang itu malas tawaf kudum karena dianggap sunnah, pengen ngeringanin tenaga. Akhirnya dia sa'i doang, sa'inya sa'i haji. Sa'inya sah nggak? Tidak. Tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk yang harus dijalankan. Iya, tahu rukun dijalankan. Iya, kenapa?
Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa? Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Kenapa Pak? Ada lagi? Ada lagi yang lebih tepat? Jawabannya begini. Karena syarat sah sa'i bukan tawaf dulu. Jadi nggak bisa orang sa'i dulu baru tawaf. Justru sa'i itu sah karena sebab tawaf. Jadi syarat sah gitu ya. Bukan tawaf dulu baru sa'i, bukan. Jadi jawabannya syarat sah sa'i adalah tuh. Oke. Lah beda Bu. Ya, kalau nggak sah ya kan? Oke. Jadi di sini nanti yang tamattu tawaf umroh, yang ifrad tawaf kudum. Setelah tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Yang tamattu sa'i umroh, yang ifrad sa'i haji. Oke. Ini tidak perlu saya bahas ya, nanti panjang. Pembahasannya panjang. Nih, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sunnah ketika tawaf. Pertama, istilam atau menyium hajar aswad. Jadi kalau dari jauh ono Ka'bah, ono hajar aswad, bilang apa? Bismillahi Allahu Akbar, cium. Pertanda kita pegang hajar aswad. Ya, itu sunnah. Artinya nanti kalau ada orang tidak melakukan itu, gitu ya, itu jangan berantem di posisi itu. Tangan lo itu angkat tuh, gitu ya. Orang marah-marahin ya. Yang jelas hukumnya apa tuh? Sunnah. Ya, melakukan ramal, berlari ngingkring kalau memungkinkan. Yang ketiga, mendekatkan Ka'bah bagi laki-laki, membaca doa tawaf itu sunnah. Sekali lagi saya bilang, membaca doa selama 7 putaran tawaf hukumnya sunnah. Ketika si emak ini tawaf 7 putaran nggak ada sama sekali yang dibaca, sah nggak? Sah. Yang penting jangan kentut, jangan batal wudunya. Ya. Tetapi para ulama memberikan 2 doa yang sunnah dibaca. 1, Subhanallah. Ayo. Wala ilaha. Semangat. Illa billah. Semangat. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala. Coba perhatikan Bapak Ibu nih, gambar Ka'bah. Ini nomor 1 Hajar Aswad. Nomor 1 Hajar Aswad. Ya, dari sini lurusin, bilang Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Sunnah membaca yang garis merah. Garis merah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke nomor 5 sunnah baca ini. Dari nomor 5 itu namanya rukun yaman. Sunnah baca garis yang biru. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar.
Nah, ini cepet-cepet nih ya. Oke. Ini kalau dibahas panjang lagi Pak. Panjang ya. Saya tidak bahas karena ini ada. Jangan lupa selesai tawaf minum air zam-zam. Nih, yang lehernya suka sakit-sakit, ya minum dingin. Jangan minum yang ini. Ya, minum yang ini. Minum yang ini ya. Itu yang tidak dingin ya, ya. Minum yang ini. Nah, ini dingin, ini tidak dingin. Nanti ini gelas bersih, ini gelas kotor taruh sini. Oke, next. Sa'i. Tidak saya bahas ya, karena pasti sa'i. Oke. Ini kalau yang lansia. Oke, terakhir tahallul. Ya. Buat siapa yang tahallul? Buat yang hajinya tamattu. Ingat, tamattu tahallul. Kalau ifrad, ntar selesai sa'i, jangan coba-coba tahallul. Kena dam. Ya. Apa pentingnya tahallul? Tahallul itu satu, menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Apa kita diharamkan? Diharamkan gunting rambut, potong kuku, pakai pakaian berjahit, pakai wangi-wangian. Itu diharamkan setelah niat. Tapi ketika selesai terus tahallul, itu menjadi halal. Nah, yang kedua, tahallul itu ibarat orang sholat salam. Saya ulangi, tahallul itu ibarat orang sholat salam. Ibu sholat zuhur berapa rakaat? Pak, udah selesai sampai innaka hamidum majid, kagak salam-salam, selesai nggak? Gitu juga tadi umroh dan haji. Kalau enggak tahallul, berarti orang sholat belum salah. Dah, gitu aja dah. Masih ada waktu berapa menit? Yang mau tanya saya silakan. Ada yang mau tanya? Kalau mau pengen puas lagi, datang ke rumah saya. Bawa yang putih, putih. Oke, kalau ada yang tanya saya silakan. Insya Allah besok akan ketemu lagi sama saya. Pembahasannya kali ini kan pra sebelum Ar-Muznah, tapi Ar-Muznahnya bukan saya yang bahas. Nanti saya akan bahas pasca Ar-Muznah. Setelah Bapak Ibu hajian, ngapain aja sih kerjaannya? Nah, gitu. Besok ditanya, ya. Cukup. Mungkin ada yang ditanya? Nggak ada?